Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di ilmu air dan ilmu bumi. Pada pertemuan kedua ini kita akan membahas energi dan sistem pada lingkungan. Nah, kita melihat rantai pada sistem lingkungan. Eh, dari gambar ini kita bisa melihat matahari menyinari ini dan membantu dalam proses fotosintesis. Lalu tumbuhan itu menjadi sumber makanan dari hewan herbivora, dan hewan herbivora itu merupakan sumber makanan dari predator atau hewan karnivora, dan predator pun akan mengalami siklus hidupnya dan mati dan terdekomposisi dari bangkainya menjadi bakteri. Bakteri akan mendekomposisi bangkai dari hewan itu dan akan diserap di tanah, terdekomposisi menjadi suatu siklus kehidupan. Nah, ada keseimbangan dari sistem yang perlu dijaga, dan efek dari ketidakseimbangan akan merusak ekosistem seperti yang terjadi pada Teluk Meksiko. Bencana Teluk Meksiko yang merugikan hingga 250 sampai 450 miliar dolar dead zone akibat hujan pada musim semi yang membawa kandungan unsur dari pupuk ladang jagung dan mengalir melalui sungai Mississippi yang bermuara di Teluk Meksiko, menyebabkan unsur kandungan yang di tanah masuk ke laut. Karena pupuk-pupuknya merupakan pupuk kimia, terbawa air hujan masuk ke aliran sungai, sehingga pertumbuhan alga menjadi tak terkendali akibat pencemaran tersebut. Dampak tidak terkendalinya alga menyebabkan kandungan oksigen di laut menurun drastis. Banyaknya alga sehingga rebutan oksigen yang ada di laut dengan alganya, dissolve oksigennya menjadi kurang dari 2 parts per million ppm. Nah, kenapa itu menyebabkan suatu bencana? Jika oksigen di dalam laut itu semakin sedikit, tentu hewan-hewan laut yang membutuhkan oksigen akan mati, kesulitan melakukan proses kehidupannya, bermetabolisme, menghirup oksigen, menguraikan nutrisi, dan berkembang biak. Nah, open system Teluk Meksiko adalah contoh sistem terbuka. Lingkungan terbuka sebagai pengaruh input sistem dan keluar dari sistem. Matahari sebagai energi, sungai dan ragam kandungannya. Secara umum kehidupan alam ini merupakan sistem terbuka. Closed system tertutup merupakan suatu sistem biologi yang dibuat. Sebagai contoh akuarium yang diisi tanaman, ikan, pupuk, dan oksigen, atau umumnya kita sebut aquascape. Sistem ini membutuhkan input yang terukur untuk mampu bertahan. Dalam kita menciptakan aquascape, tentu kita harus menambahkan pupuk, menghitung jumlah populasi yang ada dalam akuarium, dan jumlah cahaya yang masuk dalam sistem tersebut. Lalu ada feedback loop. Keseimbangan akan tercapai jika ada respon positif maupun negatif. Hijauan melimpah meningkatkan jumlah kelinci. Kelinci melimpah akan menghabiskan hijauan. Saat hijauan menipis, kelinci juga akan terpengaruh menjadi sedikit. Kalau tanaman subur, tentu kelinci-kelinci itu akan mudah mendapatkan makanan, mudah berkembang biak semakin banyak. Dengan semakin banyak dia membutuhkan makan semakin besar, akhirnya makanannya sedikit, lalu kelinci akan mengalami proses penyesuaian menjadi lebih sedikit juga. Dalam konsep energi kita mengenal hukum pertama dan kedua termodinamika. Hukum pertama termodinamika berbunyi, energi itu kekal, tidak dapat dihancurkan dan diciptakan. Energi hanya berubah, misal energi dalam ikatan kimia menjadi panas, tetapi jumlah energi tersebut sama seperti bensin. Ikatan kimia menjadi panas, tertekan pada piston. Hukum kedua termodinamika menyatakan tidak mungkin merubah energi dalam proses transfer energi, seluruhnya berubah menjadi energi kerja atau energi yang dimanfaatkan. Tentu kita melihat bensin yang menggerakkan motor, tidak semuanya energi dalam bensin itu berubah menjadi kerja dalam menggerakkan motor, tapi banyak yang hilang menjadi panas, yaitu dibuang melalui knalpot. Fenomena alam yang sering kita jumpai adalah adanya potensial energi yang dimanfaatkan, yaitu air terjun, menjadi suatu energi kinetik.
Hal ini banyak sekali dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga air. Potensial semakin tinggi air terjunnya tersebut atau posisi air yang berada di atas, itu akan semakin memiliki potensial energi yang besar, sehingga mampu berubah menjadi energi kinetik yang besar pula untuk menggerakkan turbin pembangkit. Begitu, saya rasa ini tentang energi dan sistem pada lingkungan. Kita bisa memahami bahwa dalam siklus kehidupan ini selalu memerlukan energi, dan energi itu kita akan selalu mencari energi untuk membantu kelangsungan hidup ini. Keterbatasan energi membuat populasi akan sangat bersaing berebut energi tersebut. Jika energi menipis dan habis, tentu nanti hukum ekosistem ini akan menseleksi mana yang mampu bertahan, mana yang tidak. Setelah cukup, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.